akan mengecek dulu kesiapan kita. Ya, coba dilihat dulu apakah atributnya sudah lengkap. Coba lihat sepatunya sudah diikat dengan benar. Sudah. Kakinya Sudah. Kelengkapan belajarnya Sudah. Baik anak-anak kami, terima kasih. Berarti kita sudah siap untuk belajar hari ini. Pelajaran kita hari ini ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada anak-anak kami yang siap untuk memimpin kita dalam doa? Oh ya, silakan Bernie, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kita ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Pancasila 3 ya. Ganda Pancasila. Ardin Halawa. Ardin Halawa. Trisma Jai. Kita akan memulai proses pembelajaran kita, namun sebelumnya kita memulai proses pembelajaran ada baiknya kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Kira-kira ada anak kami yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, oke, silakan Desri dulu. Ya, apa pembelajaran kita sebelum berdiri? Tujuan produksi adalah menghasilkan barang. Hari ini kita akan teruskan, ya, yaitu dengan materi tentang distribusi dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Ya, baik. Yang menjadi tujuan ya daripada pembelajaran kita pada hari ini untuk penerapan model pembelajaran nantinya kita anak-anak kami beserta di seluruhnya mampu menelaah pengertian distribusi dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Ya, itu yang pertama yang harus kita capai. Yang kedua yaitu melalui media nantinya PowerPoint dan juga video yang akan saya tampilkan ke anak-anak kami untuk disimak, maka anak-anak kami bisa mengikuti dengan penuh semangat mulai dari awal hingga kita akhiri nanti, sehingga hari ini pembelajaran kita akan ya kita dapatkan sesuatu ilmu baru ya, sehingga kita bisa memahami apa itu distribusi dan konsumsi nantinya. Ya, di sini nanti yang menjadi pokok ya daripada ataupun cakupan materi yang akan kita pelajari adalah seputar dengan distribusi dan konsumsi ya, dan kaitannya dalam kegiatan ekonomi pada hari ini. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan ada dulu yang mau bertanya tentang ini ya, disilakan. Kalau memang ada yang kurang dipahami ya dipersilakan. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan distribusi itu apa, Pak? Oh ya, perjelas daripada apa itu distribusi dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi, kita akan menyimak video yang berikut ini. Ini mengungkapkan sejumlah permasalahan mengenai imunisasi di Indonesia. Salah satunya yaitu kendala dalam distribusi vaksin karena geografi Indonesia yang sangat luas. Ditemui usai peringatan puncak Hari Imunisasi Sedunia di Monumen Nasional, Dirjen PP dan PL Kementerian Kesehatan. Karena kita sudah menyimak videonya, saya ajak anak-anak kami untuk berkumpul dalam kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagikan sebelumnya. Ya, dan ini sudah langsung dibentuk ya kelompoknya, dan saya harapkan nanti bekerja dalam kelompok dan saya akan membagikan LKPD ya untuk kita kerjakan. Nantinya yang kita kerjakan adalah berdasarkan video yang telah barusan kita simak ya. Ya. Baik, disilakan dulu untuk berputar dan bergabung ya. Baik, sebelum kita teruskan bekerja dalam kelompok, kira-kira ada anak kami yang masih belum paham tentang LKPD yang sudah saya bagikan? Ya, silakan berdiri. Ya, baik. Bagaimana cara mengerjakan LKPD ya? Baik, perhatikan ya. Di sini tadi LKPD-nya sudah saya bagikan dan kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan berdasarkan video tadi. Kita dulu identifikasi apa masalah yang muncul dari video tersebut. Ya. Apakah boleh diambil dari referensi lain contohnya dari Oh ya, baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini untuk menyelesaikan LKPD ini tidak harus
berpaku pada satu materi saja, tapi kita boleh mencari dari berbagai referensi. Kalau memang ada buku penunjang lainnya boleh dipakai. Yang penting bisa menyelesaikan daripada pekerjaan kita untuk memecahkan masalah tentang distribusi yang barusan kita simak. Baik, ada lagi? Tidak ada? Baik, silakan dikerjakan bekerja dalam kelompok. Ya, sambil juga saya akan menilai. Dan kalau ada juga yang ditanya silakan ya. Gimana? Ya, ini nanti saya berikan waktu untuk mengerjakan kelompoknya selama 25 menit. Setelah itu nanti baru dipresentasikan. Ya. Ditanya lain. Iya, setelah nanti kan setelah diidentifikasi masalahnya apa masalahnya, beberapa masalahnya baru dibuat. Ya, ketika sudah ditemukan masalahnya, memang harus dituangkan ya, ditata masalahnya apa, diuraikan ya sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Setelah nanti diuraikan, baru nanti diambil kesimpulannya, baru nanti. Oke, bisa? Bisa. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari satu untuk mempresentasikan hasil diskusikan. Baik, hasil diskusikan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Baik, masalah yang kami dapatkan pada video tersebut yaitu yang pertama sulitnya menyalurkan imunisasi di Indonesia, kemudian kebutuhan vaksin kemudian kurang produsen serta konsumen pada kegiatan tersebut, selanjutnya kebutuhan vaksin bagi seluruh masyarakat harus terpenuhi, berikutnya kurangnya pihak-pihak yang mampu menyalurkan vaksin ke daerah pelosok pengiriman. Berdasarkan rumusan pertanyaan atau masalah yang terdapat pada diskusi kami pada hari ini, berikut jawaban yang telah kami rangkum dari kelompok 1. Yang pertama dengan pertanyaan, mengapa distribusi vaksin sangat sulit dilakukan di Indonesia? Menurut kami,
Distribusi vaksin sangat sulit dilakukan karena daerah Indonesia terdiri dari daerah pelosok seperti pegunungan, juga karena sulitnya transportasi dan tenaga medis. Baik, ada pertanyaan dari saya di sini. Apakah masyarakat ingin menerima vaksin tersebut? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Mungkin ada yang mau menerima vaksin dan ada yang tidak, sesuai dengan pribadi masing-masing. Baik, saya akan melengkapi jawaban dari saya, yaitu tentu masyarakat sangat ingin menerima vaksin tersebut karena sangat berguna untuk menunjang kehidupan mereka, baik dalam kesehatan dan kebugaran mereka. Adapun juga masyarakat yang tidak Juga termasuk dan berpengaruh pada pegawai distribusi. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Ya, masalah geografi Indonesia sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi ini. Dikarenakan wilayah Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas. Setelah kami menyimak video yang sudah ditampilkan, maka kelompok kami mendapatkan dua masalah. Itu pertama, masalah imunisasi di Indonesia yang tidak berjalan lancar, dan yang kedua, wilayah pelosok seperti pegunungan ataupun kepulauan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membantu medis? 4. Yang dimana dilakukannya pendistribusian vaksin. Itu menurut kami dengan adanya masyarakat yang mengira vaksin tersebut cuma akal-akalan mungkin tidak menjadi Betul yang kelompok satu tanggapi bahwa masyarakat yang mengira vaksin cuma akalan-akalan saja mungkin tidak menjadi hambatan. Namun masyarakat yang mengira vaksin tersebut cuma akal-akalan saja bisa saja mempengaruhi masyarakat yang lain untuk dalam pelaksanaan sosialisasi, maka pemerintah harus menjelaskan semua fungsi dan tujuan dari imunisasi vaksin tersebut. Dan dengan begitu, beberapa rumusan pertanyaan terhadap masalah yang ditemukan. Ada beberapa pertanyaan yang telah kami temukan, yaitu bagaimana kondisi geografis Indonesia Terpencil dan tertinggal, kondisi infrastruktur yang tidak memadai sehingga memperhambat distribusi vaksin. Kemudian, apakah menjadi pertanyaan terhadap masalah yang ditemukan. Pertama, bagaimana apa usaha dan upaya pemerintah dalam membantu tenaga kesehatan di daerah pelosok. Terus kepada kita semua. Bukan dari semua hasil kelompok kita yang sudah presentasi, saya akan menyimpulkan bahwa setelah kita melihat video tadi, Terima kasih ya. Berikut kepada kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, mengingat ya bahwa apa yang kita pelajari dari awal tadi bahwa kita membahas tentang distribusi dan konsumsi. Biar anak-anak kami lebih memahami ya, apa itu distribusi benar yang dibilang Aldin tadi, bahwa distribusi itu ya adalah tentang menyalurkan barang ya daripada produsen kepada konsumen. Dan kita pahami, maka inilah kesimpulannya. Pertama, distribusi refleksi pembelajaran kita. Ya, ini nanti saya akan bagikan lembar refleksi kepada anak-anak kami. Ini ya. Memberikan tugas di rumah. Ya, terus ini nanti dikerjakan dan ini masing-masing dapat lagi. Nah, dapat jatah ya. Ini pengajaran kami ini adalah berkaitan dengan distribusi tadi adalah kegiatan kita setiap hari. Kita lakukan setiap hari. Ya, tidak ada yang tidak pernah lihat distribusi dilakukan di lingkungan kita. Di pembelajaran kita di minggu yang akan datang kita akan teruskan kembali di pertemuan berikutnya. Memang masih tentang membahas lanjutan daripada distribusi dan konsumsi pada pertemuan berikutnya. Karena kita terima kasih pertemuan kita pada hari ini dan terima kasih juga buat atensi anak-anak kami buat pertemuan kita sehingga kita bisa bertemu dan kita bisa belajar tentang distribusi dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Akhir kata, selamat siang ya Om.